Tanggal 21 September, hari ke-265. Refleksi dan penyembahan. Belas kasih dan penghakiman bagi semua orang. Mereka yang melihat campur tangan Allah di dalam semua hal dapat menyerahkan hidupnya dalam tangan Allah. Refleksi. Mika, yang namanya berarti siapa yang seperti Tuhan, disebut sebagai nabi untuk orang-orang yang tereksploitasi dan tertindas, raja-raja yang korup, nabi-nabi palsu, hakim yang disuap, dan para imam yang mencuri. Semuanya menjadi sasaran duri nubuat Mika. Setiap tingkat masyarakat Yehuda telah ditawan oleh keserakahan dan oportunisme. Nahum, artinya beban, mengakhiri kisah bangsa Niniwe yang dimulai lebih dari 1 abad sebelumnya dalam kitab Yunus. Orang Niniwe yang hanya sebentar mengalami pertobatan, sekarang menghadapi gelombang pasang penghakiman. Kehancuran total yang pasti dan tidak mungkin lagi melarikan diri. Habakuk, yang artinya memeluk, tidak takut bergulat dengan masalah-masalah sulit yang menguji imannya. Pertanyaan Nabi Habakuk tentang mengapa dan berapa lama dijawab dengan deskripsi yang menghibur dari orang dan rencana Tuhan. Semakin banyak Habakuk tahu tentang rencana Allah, semakin ia dapat menjadi tenang di tangan penuh kasih dari Sang Perencana, karena sesungguhnya orang benar akan hidup oleh iman mereka. Habakuk pasal 2 ayat 4. Sefanya, yang artinya Tuhan menyembunyikan, melukiskan gambaran suram tentang kematian, kehancuran, dan kegelapan untuk Yehuda yang tersesat. Dia melihat ke 4 arah sebelum memusatkan perhatiannya pada Yerusalem yang menjadi pusat dari penghukuman Allah dan objek dari kasih Allah. Adorasi. Minggu lalu Anda membaca kitab Yunus dan menemukan bahwa Tuhan senang menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang paling jahat sekalipun. Mungkin mengejutkan Anda untuk membaca minggu ini bahwa kota Niniwe yang merupakan objek kasih Allah dalam kitab Yunus menjadi objek kemarahan dan penghakimannya dalam kitab Nahum. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Tuhan berubah-ubah dalam perasaannya? Bagaimana mungkin Tuhan marah kepada Yunus setelah gagal menunjukkan belas kasihan kepada orang Niniwe, lalu berbalik dan bertindak persis seperti itu? Kuncinya ditemukan kembali dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 dan 7. Di sana Anda akan belajar bagaimana belas kasih Allah dan keadilan Allah menyatu dengan sempurna. Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Aplikasi. Bagaimana bisa banyak orang lolos dari dosa pembunuhan hari ini? Karena sekaranglah hari ini. Waktunya akan tiba ketika Allah akan menyelesaikan semua perbuatan secara adil. Ketika waktu itu tiba, akan sangat terlambat untuk belas kasihan. Dan di tempat kemurahan itu keadilan akan menang. Untuk orang Niniwe, hari perhitungan itu datang kira-kira 150 tahun setelah kunjungan Yunus yang mengesankan. Perubahan hati orang-orang Asyur pada zaman Yunus menjadi bisnis seperti biasa dalam beberapa tahun kemudian. Kesabaran Tuhan luar biasa, tetapi tidak berarti tak terbatas. Dan sementara Dia mungkin menderita selama ini, akan datang suatu hari ketika orang-orang yang menolaknya akan mengalami penderitaan.
pada kartu berukuran 7 kali 12 cm, buatlah daftar semua keluhan terhadap orang lain yang dari sudut pandang Anda masih belum terselesaikan. Sekarang, ambillah daftar kesalahan-kesalahan yang belum diperbaiki, dan serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan dalam doa. Kemudian sobeklah daftar itu. Berlatihlah untuk menunjukkan belas kasihan. Serahkanlah penghakiman kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.